Menjadi pemimpin bukan tentang kekuasaan, bukan tentang singgasana dan pujian manusia, tapi tentang amanah yang kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dan dahulu lahirlah para khalifah yang memimpin dengan iman dan air mata. Mereka berjalan di malam yang sunyi, memikul beban umat di pundaknya. Saat manusia tertidur lelap, mereka menangis dalam doa. Kekuasaan tak membuat mereka sombong, dunia tak membuat hati mereka gelap, karena mereka tahu jabatan hanyalah titipan yang sementara. Abu Bakar memimpin dengan kelembutan, Umar menjaga keadilan tanpa rasa takut, Utsman hidup dalam kedermawanan, Ali mengajarkan ilmu dan keberanian. Mereka bukan manusia sempurna, tapi hati mereka dipenuhi cinta kepada Allah. Dunia hari ini merindukan pemimpin yang takut kepada Tuhan lebih dari takut kehilangan jabatan. Wahai para khalifah, kalian memimpin dengan keimanan, menjadikan dunia penuh cahaya dengan keadilan dan ketulusan. Wahai para khalifah, namamu hidup sepanjang zaman, karena kekuatan sejati lahir dari hati yang dekat kepada Tuhan. Umar pernah menangis di malam hari, takut ada rakyat yang kelaparan. Ali hidup sederhana meski berkuasa, karena dunia bukan tujuan kehidupan. Mereka mengajarkan arti kepemimpinan bukan untuk dipuji manusia, tapi menjadi pelayan bagi umat demi mencari ridha Allah. Kini manusia sibuk mengejar dunia, jabatan menjadi alat kesombongan, padahal kelak semua akan ditanya tentang amanah dan keadilan. Dan Rasulullah pernah bersabda, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan seperti nasihat Umar ibn al-Khattab, jika seekor keledai terjatuh di Irak, aku takut Allah akan menanyakannya kepadaku. Ali bin Abi Thalib berkata, jadilah pemimpin bagi dirimu sebelum memimpin orang lain. Khalifah bukan tentang mahkota, tapi tentang hati yang takut kepada Allah. Bukan tentang kemewahan dunia, tapi tentang pengorbanan untuk umat. Dan sejarah akan selalu mengenang pemimpin yang hidup untuk rakyatnya, bukan rakyat yang hidup untuk pemimpinnya. Wahai para khalifah, kalian tinggalkan jejak keteladanan, menjadi cahaya di tengah zaman saat manusia kehilangan arah kehidupan.
Tapi mereka yang paling takut kepada Allah. Dalam sejarah Islam ada lelaki yang wajah dan akhlaknya begitu mirip dengan Rasulullah. Ia meninggalkan tanah kelahirannya demi menjaga iman dan mengorbankan nyawanya demi kemenangan Islam. Dialah Ja'far bin Abi Thalib. Saat kaum muslim ditindas di Makkah, Ja'far memimpin hijrah menuju Habasyah demi menjaga iman dari kebencian manusia. Ia meninggalkan kampung halamannya. Di hadapan Raja Najasyi ia berdiri, membacakan ayat penuh ketenangan tentang Maryam dan Nabi Isa. Hingga hati sang raja dipenuhi haru dengan kelembutan dan keberanian. Ja'far menjaga kehormatan Islam. Dunia melihat seorang pengungsi, namun langit melihat pejuang keimanan. Dan Rasulullah begitu mencintainya. Tidak semua perjuangan dimulai dengan pedang, kadang dimulai dengan kesabaran dan keteguhan menjaga iman. Ja'far bin Abi Thalib, namamu hidup sepanjang zaman. Kau tinggalkan dunia demi Allah dan pulang membawa kemuliaan. Ja'far bin Abi Thalib, syahid yang dicintai Rasulullah. Dari hijrah hingga peperangan, hidupmu penuh pengorbanan. Di perang Mu'tah ia memimpin pasukan menghadapi ribuan musuh di medan perang. Bendera Islam tetap ia genggam meski tubuhnya dipenuhi luka. Tangan kanannya terputus dalam peperangan, namun bendera tak ia jatuhkan. Dengan tangan kiri ia bertahan menjaga kehormatan kaum muslimin. Hingga kedua tangannya gugur dan tubuhnya roboh di medan jihad. Tapi langit menyambutnya dengan kemuliaan sebagai syuhada pilihan Allah. Aku melihat Ja'far di surga. Ia memiliki dua sayap untuk terbang bersama para malaikat. Karena itu Ja'far dikenal sebagai At-Tayyar, Ja'far sang penerbang di surga. Dan seperti nasihat Ali bin Abi Thalib, kemuliaan hidup adalah menjaga iman sampai akhir. Ja'far mengajarkan dunia bahwa hijrah bukan sekadar berpindah tempat, tetapi berpindah menuju ketaatan kepada Allah. Dan pengorbanan terbesar adalah ketika manusia rela kehilangan dunia